Oleh karena adanya dukungan Jeff, maka Naomi dan Paula menjadi lebih percaya diri. Terutama Naomi, dia tahu betul pasti Lorenzo yang mengutus Jeff untuk membantu. Meskipun gaya bicaranya selalu dingin, tapi dia di belakang, dia diam-diam menjaga Tracy. Konferensi pers yang diumumkan lebih dari 1 jam lebih awal, media massa terkenal saat ini telah berkumpul di kota Bunaken dalam waktu singkat. Anehnya seolah-olah semua orang sudah siap. Media massa yang biasanya tidak berada di kota Bunaken tiba di grup Waylands dalam waktu 1 jam. Bangku di ruang konferensi besar terisi penuh. Semua reporter dan fotografer dengan sabar menunggu kedatangan Tracy. Tracy berdandan sederhana, berganti setelan putih yang elegan, datang ke aula dengan tenang. Segera semua kamera menghadap ke arahnya dan memotret tiada henti. Tracy duduk di panggung dan tidak ada orang lain di sebelahnya karena opini publik kali ini ditujukan untuk masalah pribadinya. Jadi Sanjaya dan Direktur Tony tidak leluasa untuk hadir di sana, hanya bisa menonton adegan ini dengan gelisah melalui kamera CCTV. Permisi, seharusnya memanggil Anda Presiden Tracy atau Nyonya Waylands. Entah media mana yang langsung mengajukan pertanyaan dengan nada sarkasme. Karena ada di kantor, panggil saja Presiden Tracy. Tracy menatap reporter dengan mata tajam. Kamu Derek, reporter dari majalah Metropolis Kota Bunaken kan? Hah? Reporter itu tercengang, dia tidak menyangka Tracy bisa mengenalinya dan memanggil namanya. Meskipun di panggung foto cover ada logo majalah Metropolis Kota Bunaken, tetapi namanya tidak tertulis. Dia melirik lencana di dadanya, juga tidak tertulis namanya. Jika aku tidak salah ingat, siaran pers perusahaan kalian di internet mempertanyakan keberadaan suamiku kan? Tracy tahu betul bahwa media resmi formal semacam ini tidak akan berbicara sembarangan, tapi setiap kali mereka berbicara, mereka akan menemukan alasan yang terdengar sarkastis, seolah-olah sedang mencari keadilan. Benar, reporter itu dengan cepat tersadar dari keterkejutannya dan bertanya dengan rasional. Belum lama ini, Tuan Daniel mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pernikahannya, tapi tidak mengundang media pada hari pernikahan. Lalu komunikasi langsung terputus. Sekarang kami tiba-tiba menerima berita bahwa Tuan Daniel kehilangan nyawa dalam kebakaran. Ini benar-benar mengejutkan. Presiden Tracy, apakah Anda punya penjelasan untuk hal ini? Kenapa aku perlu menjelaskan masalah ini kepada kalian? Tracy balik bertanya. Apakah aku perlu memberitahu kalian tentang urusan keluargaku? Perkataan Presiden Tracy terasa agak sedikit keterlaluan. Reporter itu tidak memberi toleransi. Iya. Seketika media massa lainnya mulai mempertanyakan kematian Daniel. Keamanan rumah Wayland selalu nomor 1. Ada 18 pengawal di sekitar Tuan Daniel setiap saat. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Bahkan jika terjadi kebakaran, kenapa dia satu-satunya yang kehilangan nyawa dalam kebakaran? Ini sungguh aneh. Dikabarkan bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan persitesi. Apakah benar? Lagi pula, kenapa Tuan Daniel mendapat musibah dan grup Waylands diserahkan kepada Anda untuk mengelolanya? Memangnya bukan menjadi tanggung jawab bawahannya? Ada desas-desus bahwa Tuan Daniel mengalihkan semua aset dan saham kepada Anda sebelum kebakaran. Ini bahkan lebih aneh, seperti asuransi yang baru saja dibeli untuk suami, dan suami mendapat musibah. Setelah itu, semua uang pertanggungjawaban masuk ke kantong istri. Iya, ini bahkan lebih aneh dari acara TV.
Tepat setelah Tracy baru mengucapkan satu kalimat, dia diserang dan interogasi oleh ratusan media massa. Pada saat yang bersamaan, dia sama sekali tidak ada kesempatan untuk membantah. Semua keraguan ini memuncak di aula. Suasana menjadi semakin kaku. Tampaknya ini bukan konferensi pers, tapi pertemuan kritik untuk mengancam Tracy. Tracy tidak membantah dan tidak menyerang balik, hanya memandang mereka yang bicara dengan mencibir. Orang grup Skywheel yang hadir berkeringat karenanya. Di ruang kantor, Sanjaya dan Direktur Tony sangat cemas. Bagaimanapun, ini adalah siaran langsung dan netizen di seluruh negeri sedang menontonnya. Jika tidak bisa menjelaskannya dengan baik, maka masalah akan semakin parah. Sekarang ada banyak komentar buruk di internet mengatakan bahwa Tracy bukan wanita baik-baik, beracun dan bodoh. Beberapa orang mengatakan bahwa dia akan segera mengungkapkan wajah aslinya dalam keraguan semua orang. Intinya sekarang dari semua arah sangat tidak menguntungkan bagi Tracy. Tracy menyecap teh perlahan dan dengan tenang menunggu mereka selesai bicara. 1 jam berlalu dan akhirnya para reporter berhenti dengan seseorang bertanya, "Kenapa Presiden Tracy tidak bicara? Mungkinkah kami benar hingga Anda tidak bisa berkata-kata?" Kejahatan tidak bisa ditutup-tutupi. Jika benar-benar melakukan kejahatan, cepat serahkanlah diri. Reporter lain berkata dengan dingin. Selanjutnya suasana menjadi sunyi dan semua orang menunggu tanggapan Tracy. Setelah Tracy meminum segelas teh hitam ketiga, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melirik orang-orang itu dan bertanya dengan tenang, "Sudah selesai?" Para wartawan tidak bicara, tetap menunggunya bicara. "Pengacara Joyce." Tracy memberi isyarat dan pengacara Joyce segera berjalan mendekat bersama tim pengacaranya. "Presiden Tracy, apa sudah mencatat semua perkataan orang-orang media massa ini?" Tracy bertanya dengan tenang. "Sudah dicatat dengan jelas." Pengacara Joyce bicara, tim pengacara sudah duduk, siap merekam kapan saja. Media massa di tempat kejadian tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. "Apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan?" Tracy memandang para wartawan di antara hadirin sambil tersenyum. "Aku akan menjawab pertanyaan kalian setelah kalian selesai bicara." Para wartawan itu tidak berani bicara, omong kosong lagi. Meskipun tidak ada penjelasan, tapi mereka juga tidak bodoh. Terlihat jelas Tracy ingin memperhitungkan perkara. Jika ada yang memfitnahnya, mereka tim hukum akan langsung menuntut mereka. Pertempuran ini bukan lelucon. Orang-orang yang tadi berspekulasi tentang Tracy sekarang menjadi gelisah, bertanya-tanya apakah perkataan mereka barusan direkam, apakah mereka akan dituntut hukum. "Oke, sekarang kita mulai tanya jawab." Tracy memberi isyarat. "Siapa yang mulai dulu?" Tidak ada yang berani bertanya lagi. Semua orang saling berpandangan. Semuanya berharap orang lain menjadi tumbalnya dulu. Karena tidak ada yang bertanya, maka aku akan menjawab pertanyaan kalian yang tadi. Tracy melirik para reporter dan menunjuk orang yang pertama kali bertanya. Orang yang bertanya pertama adalah Marco dari majalah First Line Kota Bunaken. "Kamu tadi tanya kenapa aku memiliki aset dan saham suamiku. Sekarang aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku dan suamiku sudah mendaftarkan pernikahan dan anak kami belum dewasa. Jadi, jika ada sesuatu, maka bertanggung jawab otomatis adalah aku. Masalah hukum ini tidak perlu aku jelaskan terlalu banyak. Kalian bisa cari tahu sendiri. Kedua, kakek meninggalkan semua saham grup Waylands kepada 3 cicitnya, yang juga adalah ketiga anakku. Sebagai wali mereka, aku juga otomatis harus mengawasi operasional grup Waylands.
Semua ini telah ditinjau dan dikonfirmasikan oleh Dewan Direksi, tim pengacara grup Wellens, dan manajemen senior. Jika tidak, maka aku tidak akan bisa berada di posisi ini. Aku tidak tahu kenapa para wartawan tiba-tiba mengajukan pertanyaan atas nama menegakkan keadilan. Memangnya kalian pikir kalian mengenal keluarga Wellens lebih baik daripada para direktur dan lebih pintar, sehingga begitu banyak orang tertipu olehku? Perkataan ini membuat orang-orang yang hadir terdiam. Pertanyaan kedua adalah, Tracy mengingat semua orang yang mengajukan pertanyaan dengan jelas, bahkan berurutan, dan kemudian menjawab pertanyaan mereka satu persatu secara teratur dan tenang. Setelah lebih dari 40 menit berlalu, Tracy akhirnya menjawab semua pertanyaan. Selanjutnya dia merentangkan tangannya dan bertanya, "Apakah kalian puas dengan jawabanku? Silakan tanyakan jika ada pertanyaan lagi." Orang-orang di tempat kejadian terdiam dan jatuh ke dalam keheningan. Saat Tracy menjawab pertanyaan tadi, dia meminta pengacara Joyce untuk mengeluarkan semua dokumen dan sertifikat hukum yang relevan dan langsung mengatakan bahwa jika ada keraguan, dia bisa melaporkannya ke otoritas kehakiman kapan saja. Tracy bersedia menerima semua pertanyaan dan penyelidikan. Begitu perkataan ini terucap, suasana menjadi sunyi lagi. Saat ini keraguan itu tampaknya telah berubah menjadi provokasi dan tuduhan yang tidak masuk akal, dan tidak ada lagi alasan untuk mereka bicara. Sekarang Tracy telah sepenuhnya membalikkan situasi dan berada di atas angin. Direktur Tony dan Sanjaya di kantor akhirnya menghela nafas lega. Eksekutif tingkat tinggi lainnya juga menyeka keringatnya. Kelihatannya masalah telah diselesaikan dengan baguslah. Aku tanya, terakhir kali. Tracy melirik para reporter yang hadir. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan sekarang. Tidak ada yang mengangkat suara, semua orang saling berpandangan dan tidak ada yang berani bicara omong kosong. Keraguan saat ini menjadi tidak berdaya di hadapan bukti dan ulasan. Karena semua orang tidak bicara, maka bersiaplah untuk mengakhiri konferensi pers. Tracy berkata dengan arogan. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang harus aku jelaskan kepada semua orang. Dia bersandar di kursi dan melirik semua orang yang hadir. Perkataan yang baik bisa menghangatkan hati, sedangkan perkataan yang kejam menyakitkan hati. Aku tidak ada permasalahan atau perselisihan dengan kalian, tapi entah kenapa kalian menyakiti aku dengan perkataan yang kejam dan beracun. Mungkin kalian hanya sembarangan mengatakannya dan menyebarkannya dengan bebas di internet, tapi kalian tidak mempertimbangkan seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan bagiku. Salah satu dari 18 lapisan neraka adalah neraka penarik lidah. Mereka yang menyakiti orang lain dengan perkataan selama hidupnya akan pergi ke neraka penarik lidah setelah mati. Menurutku, kalian semuanya seharusnya punya istri dan anak-anak. Aku harap kalian memberikan nilai moral untuk keluarga kalian dan jadilah orang yang baik. Setelah bicara, suasana di tempat kejadian bahkan semakin menjadi kusut. Para reporter itu tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki sebelumnya dan tidak membahas lagi keraguan mereka sebelumnya. Jika tidak ada yang lainnya lagi, maka konferensi pers selesai. Tracy lalu tahu bahwa dia sudah menang dan tidak ingin membuang waktu lagi berurusan dengan mereka. Jadi dia bangkit berdiri dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini seseorang tiba-tiba berteriak, "Tunggu!" Tracy berhenti dan melihat ke arah suara itu datang. Di kerumunan reporter tiba-tiba berkata dengan penuh antusias, "Aku baru saja menerima pesanan anonim bahwa Tuan Daniel tidak mati, tapi diantar seseorang ke rumah sakit." "Apa?"
Para reporter lainnya tercengang. Setelah itu ponsel semua orang bergetar atau ada suara pesan teks dan semua orang menerima pesan anonim yang sama pada saat yang bersamaan. Tracy mengerutkan kening, tiba-tiba berfirasat kuat. "Presidio Tracy." Pada saat ini pengacara Joyce bergegas dan menyerahkan ponsel ke Tracy. "Aku juga mendapatkannya." Tracy mengambil ponsel, membukanya, dan pesannya hanya satu kalimat. "Daniel tidak mati, dia diantar ke rumah sakit welas asih semenit yang lalu." Kemudian ada video terlampir di bawahnya. Tracy mengkliknya dan melihatnya. Ia pun terkejut. Orang dalam video itu tampak benar-benar Daniel, meskipun dia terluka dan tubuhnya dililit dengan erat. Bentuk tubuh dan wajahnya jelas-jelas adalah dia, tidak salah lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sangat antusias. "Siapkan mobil dan pergi ke rumah sakit welas asih." Tracy menekan kegembiraannya dan memerintahkan dengan suara rendah. "Baik." Naomi segera pergi mengatur. Pada saat ini, para reporter itu juga bereaksi dan segera berlari keluar, bergegas ke rumah sakit welas asih untuk mengkonfirmasi situasi dan mendapatkan informasi terkini. Daniel tidak mati tapi terluka parah dan diantar ke rumah sakit welas asih. Begitu berita itu muncul, suasana meledak. Tracy segera meminta Jeff mengutus orang untuk menutup rumah sakit dan kemudian bergegas ke rumah sakit bersama Naomi. Direktur Tony dan Sanjaya juga sangat senang saat mendengar berita itu dan segera bergegas ke rumah sakit bersama-sama. Mereka melaju keluar dari tempat parkir bawah tanah grup Skywheel bersama dengan mobil Tracy. Saat ini mungkin bukan hanya mereka yang bergegas ke rumah sakit welas asih, tapi juga media massa utama dan orang lain yang mendapat berita tersebut. Dalam perjalanan, Tracy berusaha keras untuk mengendalikan kegembiraannya dan menginstruksikan Naomi. "Pertama, tutup rumah sakit. Jangan biarkan orang luar masuk. Lalu minta Jeff untuk mengkonfirmasi lebih dahulu apakah orang itu adalah Daniel." "Aku tahu, aku sudah mengirim pesan ke Kak Jeff dan dia seharusnya tahu apa yang harus dilakukan," Naomi berkata dengan gembira. "Nona Tracy, jika orang itu benar-benar Tuan Daniel, ini adalah berita yang sangat membahagiakan." "Tapi menurutku ada yang tidak beres." Paula selalu merasa aneh saat memikirkannya. Jika Tuan Daniel masih hidup, kenapa tidak menghubungi Nona Tracy? Jika dia diselamatkan oleh orang lain, kenapa dia diantar ke rumah sakit welas asih yang begitu jauh? Ini mudah untuk dipahami. Naomi menganalisis. Tuan Daniel terluka parah, kesadarannya kabur dan dia tidak bisa menghubungi siapapun. Orang yang menyelamatkannya mungkin asal mencari rumah sakit dan mengantarkannya ke sana. Lalu, siapa yang menyelamatkannya? Paula bingung. Tuan Daniel mengalami musibah di daerah selatan. Orang yang membawanya seharusnya mafia dan kenapa mengantarnya ke rumah sakit? Mungkin Tuan Daniel melarikan diri dari mafia dan diselamatkan oleh orang yang lewat. Naomi masih memiliki secercah harapan meskipun dia juga merasa hal ini sangat aneh. Intinya, kita akan tahu setelah tiba di rumah sakit. Yang terpenting adalah siapa yang mengirim pesan teks anonim kepada wartawan. Paula mengajukan pertanyaan utama. Apakah yang mengirim pesan teks anonim dan menghasut para wartawan untuk menargetkan Nona Tracy adalah orang yang sama? Naomi terdiam sejenak lalu menatap Tracy dengan cemas. Bahkan Paula si ceroboh ini bisa mempertimbangkan masalah ini. Tracy tidak mungkin tidak memikirkannya. Tracy hanya terdiam, mungkin sedang memikirkannya. Hanya saja sekarang dia sangat ingin memastikan apakah orang itu adalah Daniel, atau lebih tepatnya dia berharap orang itu adalah Daniel, berharap dia masih hidup, berharap dia akan kembali. Selama dia masih hidup, maka lebih baik dari apapun. Untuk hal lain, mereka akan menghadapinya bersama dan menyelesaikan bersama-sama juga.
Aku merasa semuanya sudah diatur. Paula tidak memperhatikan ekspresi Tracy dan melanjutkan, tiba-tiba ada begitu banyak media massa yang menanyai Nona Tracy. Juga ada jurnalis foto dan kamera video. Pasti sudah direncanakan sebelumnya. Dan di akhir konferensi pers, menerima pesan teks anonim pada saat yang bersamaan. Semuanya seharusnya saling berkaitan. Sudahlah, Naomi menepuk dan mengedipkan mata padanya. Baru pada saat itulah Paula sadar dan melihat tatapan rumit Tracy melalui kaca spion tengah. Dia dengan cepat menghiburnya. Nona Tracy, tadi aku bicara omong kosong, abaikan saja. Kamu benar, Tracy akhirnya berkata. Tapi aku lebih berharap dia masih hidup. Selama dia hidup dengan baik, aku bisa menghadapi apapun. Mendengar kalimat ini, Naomi dan Paula merasa sedih. Kring-kring. Pada saat ini, ponsel Naomi tiba-tiba bergetar. Dia mengambil dan melihat panggilan masuk dari Kak Jeff. Halo Kak Jeff. Aku pergi ke rumah sakit dan melihat pria itu. Dia benar-benar terlihat seperti Tuan Daniel. Terlihat seperti... Apa maksudmu? Naomi curiga. Berikan ponselnya. Tracy mengambil ponsel lalu bertanya dengan penuh antusias. Apakah kamu sudah melihatnya? Apa benar-benar dia? Sepertinya memang dia. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Baguslah jika benar dia. Baguslah dia masih hidup. Tracy sangat antusias. Dia hanya peduli dengan setengah kalimat awal dan memilih untuk mengabaikan setengah kalimat terakhir. Saat Anda tiba, pastikan lagi saja. Jeff tidak berkata lagi. Selain itu, rumah sakit ini milik keluarga Amberson dan mereka sudah sangat berupaya dalam pencegahan dan pengendalian. Media massa dan siapapun dari luar tidak bisa masuk. Aku harus memikirkan cara agar bisa membawa orang masuk. Apakah Anda ingin aku turun untuk menjemput Anda? Rumah sakit milik keluarga Amberson? Tracy tercengang. Kenapa mengantarnya ke rumah sakit milik keluarga Amberson? Siapa yang mengantarnya ke sana? Belum tahu. Aku sedang menyelidiki. Jeff berkata dengan suara rendah. Menurutku, keluarga Amberson telah membuat persiapan matang sebelumnya dan semua tindakan pencegahan dan pengendalian tampaknya sudah direncanakan. Oke, aku mengerti. Tracy perlahan kembali ke rasionalitasnya. Kamu tidak perlu menjemput kami. Aku akan naik sendiri. Apakah keluarga Amberson akan mempersulit Anda? Jeff khawatir. Dia tidak memiliki keberanian itu. Tracy berkata dengan dingin dan arogan. Bahkan, jika dia berani, aku tidak akan takut padanya. Oke, jangan ragu untuk menghubungi aku jika Anda membutuhkan sesuatu. Jeff berkata, aku akan memeriksa keadaan spesifiknya terlebih dahulu. Setelah menutup telepon, Tracy berpikir keras. Daniel yang muncul dengan cara ini memang sedikit aneh, dan lebih aneh lagi jika muncul di rumah sakit milik keluarga Amberson. Seperti yang dikatakan Paula, semuanya terlihat seperti sudah direncanakan.